Mantan Kadif Propam Polri yang juga mantan Kepala Satuan Tugas Khusus atau Satgasus Merah Putih, Verdi Sambo, pada tanggal 13 Februari tahun 2023 divonis mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena dinyatakan terbukti mendalangi dan merekayasa pembunuhan terhadap ajudannya sendiri, Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat pada tanggal 8 Juli tahun 2022. Vonis itu lebih tinggi dari tuntutan jaksa yang menuntut Sambo dengan hukuman seumur hidup. Vonis itu disambut keluarga almarhum Brigadir Yosua dengan sukacita, tetapi pakar yang juga praktisi hukum Andi Syahputra menilai kalau vonis mati Sambo itu hanya dagelan. Mengapa? Ini penjelasannya. Kasus ini memang cukup menggemparkan dan intervensinya terlalu besar. Ya, kalau kita lihat sebelum vonis itu dijatuhkan, ya, itu ada pihak-pihak dari kelompoknya Sambo ya untuk melakukan penetrasi untuk mencoba mempengaruhi bahwa vonisnya ini seringan-ringannya. Nah, tak kalah pula juga pihak pemerintah ya terutama Pak Mahfud ya langsung pancang badan mengatakan enggak harus ini dan itu dijaga betul sama Pak Mahfud. Berapa kali juga Kapolri dikontak untuk memastikan bahwa ini berjalan memang fair, adil. Begitu juga kejaksaan. Nah, atas dasar itu maka ya terjadi perubahan. Karena ini sudah menyangkut ya kemaslahatan orang banyak, maka hukum itu ya boleh sebenarnya boleh berubah karena kemaslahatan ini. Nah, maka itu begitu banyaknya intervensi itu mempengaruhi ya hakim. Nah, persoalannya adalah ya kenapa kemarin pengacara Sambo tidak secara terbuka ya menyampaikan bahwa dia telah menerima buku hitam ya dari Sambo. Nah, seharusnya buku hitam itu dibacakan. Seharusnya apa? Kenapa kok tiba-tiba ya sebelum vonis ini nyaring disuarakan? Apakah hanya untuk menekan? Artinya kalau misalnya dihukum tinggi, ini akan dibuka nih. Tapi setelah dihukum mati, kok nggak ada lagi ininya? Nah, apakah ya setelah divonis itu disampaikan, itu ada yang membisikkan bahwa sudah aturannya nanti gampang. Nah, itu. Nah, saya melihatnya lebih kepada itu. Karena apa? Nanti walaupun diberlakukan 3 tahun ke depan, ya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru, itu memang memberikan celah ya hukuman mati pasal 10 ayat 1 ya Undang-Undang Nomor 1. KUHP baru itu jelas ya banci. Ya, dikatakan banci karena eksekusi terhadap putusan mati di pengadilan, vonis mati itu tidak berlaku ya langsung. Tapi ada jeda waktu. Ada masa percobaan selama 10 tahun. Nah, masa percobaan ini dilihat. Nah, orang kalau misalnya ini relatif penilaiannya hanya kepada penilaian ya kalau pengalaman ya saya di lapas itu kalau kita sudah sampai lapas ya itu semuanya administrasi pengawasan itu diberikan kepada Kalapas ya untuk pengawasan tuh KPLP. Nah, penilaian baik buruknya kita itu tergantung Kalapas. Jadi selama 10 tahun kita mengatakan nilainya A semua, itu akan otomatis berubah. Jadi nothing ya vonis hukuman mati itu. Karena apa? Nanti setelah memasuki itu akan berubah. Nanti Kalapas itu mengajukan surat ya bahwa ini sudah berlakuan baik, maka perlu ditinjau. Nah, maka nanti pihak
pihak Kementerian Hukum dan HAM akan mengajukan untuk ini peninjauan terhadap hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup atau 20 tahun. Jatuhnya di mana? Gitu kan. Nah, jadi saya lihat itu vonis itu hanya dagelan yang hanya untuk memuaskan rasa keadilan publik ya masyarakat. Karena substansi di Indonesia sebenarnya dengan KUHP yang baru ini pemerintah agak setengah hati untuk memoratorium hukuman mati di Indonesia. Maka itu hukuman mati tetap ada ya, tetapi itu berjenjang. Yang nggak dilakukan dengan 10 tahun nanti bisa berubah. Siapapun ya, bandit sebesar Usni Kadut ya, yang almarhum itu, kalau ada seperti ini, mungkin dia nggak akan ditembak. 10 tahun diberikan kesempatan untuk berbuat baik. Setelah itu bisa berubah. Jadi ya nothing lah, nggak ada ininya.